huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi di Al-Falah Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih tetap diberi kesempatan ya dalam menyaksikan acara Dira, yaitu Dirosah Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah tema kita pada hari ini adalah tentang hari raya ya. Sebentar lagi nih ya, yaitu anak-anak ataupun keluarga di rumah ya, keluarga sahabat Dira di rumah ya, dan anak-anak Al-Falah juga akan merayakan namanya hari raya Idul Fitri ya, 1 Syawal 1443 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan ya, kita kedatangan tamu yang insya Allah mungkin sudah kalian tahu ya, atau kalau Dewan Guru nih sudah pada tahu ya, yaitu Pak Eris ya. Pak Eris ini adalah selaku Ketua Yayasan Ukhuwah Islamiyah Al-Falah ya, yang menaungi SD IT dan SMP IT Al-Falah ya. Nah, Pak Eris, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Salman gimana? Alhamdulillah sehat, Pak Eris. Kita bisa bersilaturahmi ya di studio Dira ini ya. Baik. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan, Pak Eris, tema kita itu adalah temanya tentang hari raya ya, dimana sebentar lagi nih anak-anak sahabat Dira di rumah setelah menjalankan puasa ya. Iya dong, harus puasa ya, harus puasa. Kalau nggak puasa nggak boleh lebaran ya gitu. Nggak boleh lebaran ya. Nah, tema kita tentang hari raya, Pak Eris. Itu sebetulnya asal usul hari raya itu seperti apa sih, Pak Eris? Baik, Mas Salman, terima kasih khususnya buat anak-anakku, anak-anak SDIT Al-Falah dan SMP Al-Falah, sahabat Dira semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Eris bisa hadir bersama-sama dengan kalian, dan sedikit barangkali tadi ada silaturahmi yang ingin disampaikan. Tadi Pak Salman nanya soal hari raya ya, asal-usulnya. Hari raya itu dimunculkan oleh Rasulullah pada saat Rasulullah pernah berkunjung ke salah satu daerah di Madinah pada saat itu, di mana pada saat itu beberapa warga di Madinah tersebut sedang seperti berpesta pora seperti itu ya. Di zaman itu sudah ada, dan mereka ditanya oleh Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Beliau atau mereka menyebutnya bahwa zaman kami sebelum ini telah melakukan ini. Jadi kegiatan namanya pesta pora itu buat masyarakat di Madinah pun sudah ada. Nah, karena melihat kondisi pesta pora yang barangkali tidak tepat ya syariah, malah kemudian menimbulkan maksiat, maka kemudian Rasul menyampaikan kepada umat bahwa
hari pesta pora itu diganti dengan hari raya yang dinamakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi malah ada dua. Dan itu lebih baik daripada hari-hari lainnya. Jadi ya ini merupakan satu kegembiraan lah tentunya buat umat Islam tentunya, karena untuk bergembira pun Rasul sudah mengajarkan, memberikan satu contoh sunnah bahwa tidak atau jangan terlalu berlebihan lah prinsipnya. Jadi karenanya kemudian dibuat hari raya itu dalam bentuk ada Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Itu yang sejarahnya yang sampai saat ini kemudian kita melakukannya. Gitu Pak Salman. Jadi dari dulu pun sudah ada yang namanya ya, cuman sama Rasul ya, sama Rasulullah itu dialihkan, dipindahkan, yaitu ada 2 hari raya ya, yaitu yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Ya. Jadi itu asal usul mengenai hari raya ya. Dan kita ya sebagai seorang Muslim, ya, kita sebagai orang Islam itu bagaimana menyikapi hari raya tersebut ya. Contoh misalkan nih ya, yang sering Pak Salman lakukan dulu tuh waktu kecil tuh ya Pak Eris, itu pada malam hari rayanya ya, itu beli bledogan Pak Eris. Beli bledogan coba. Kalau perlu yang lebih gede, paling gede, yang suaranya paling besar. Iya, kalau nggak main bledogan tuh belum rayaan. Belum rayaan. Betul. Sikap kayak gitu tuh boleh nggak sih Pak Iris yang dilakukan sama Pak Salman dulu tuh ya dulu beli bledogan, terus keliling kota Cirebon ya, kota Cirebon, terus ada juga tetangga tuh ngenceng-ngencengin knalpot yang terang-terang. Itu gimana? Ya Pak Salman dan adik-adik semuanya, hari raya kemudian digantikan atau bukan digantikan, menjadi kata ganti dari Idul Fitri. Sebenarnya 2 hal yang berbeda ya. Hari raya kepada kegembiraan, sementara Idul Fitri adalah kepada kembali kesucian. Nah ini 2 hal yang berbeda, tapi memang menyambung. Satu dari sisi secara fisik kita katakanlah bersuka cita, di satu sisi Idul Fitri harusnya adalah satu bentuk kesyukuran Pak Salman. Kenapa? Ya kita ingat dari awal yang sering disampaikan ulama-ulama kita atau ustadz-ustadz kita pada saat tarawih atau apa, bahwa barang siapa yang berpuasa dengan iman. Ya, dan juga dengan ihtisaban, itu akan digantikan dengan dihapuskan dosa-dosanya. Nah, tentu kita kalau memang betul-betul melakukan puasa, tentunya dengan kata-kata dari Rasulullah seperti itu harusnya menyambut baik, dengan artinya dengan sukacita, bergembira. Dari awal pun sudah bergembira sesungguhnya. Kenapa? Karena 11 bulan loh ya kita ini kan di luar dari bulan puasa ini kan kita tuh sudah banyak bergelimang dosa lah katakanlah ya, kehilafan, kesalahan kita banyak sekali, dan karenanya kemudian di bulan Ramadan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Karenanya nggak ada kata lain kecuali ya alhamdulillah, terima kasih kan, tentu itu bentuk kesukacitaan yang mesti kita tanamkan ke kita itu, tapi dengan bentuk satu kesyukuran, tidak dengan kemudian berpesta-pesta seperti orang zaman-zaman jahiliyah dulu ya mungkin termasuk jahiliyah kalau kemudian kita main bledogan, apalagi kemudian Pak Salman iseng ngelemparin ke temennya gitu. Kalau orangnya sampai katakanlah kaget atau kemudian celaka jatuh dan sebagainya, itu senang tepuk tangan. Nah itu hal yang salah tentunya, jangan sampai diikuti ya anak-anak ya. Nah kadangkala ya salah kaprah kalau kita bentuk kesukacitaannya seperti itu. Jadi justru menghadapi Idul Fitri itu tentunya kita harus menghadapinya dengan satu sunnah dari Rasul juga apa? Ya banyaklah bertakbir pada malam harinya ya, makanya kemudian di ayat Allah juga menyampaikan bahwa puasa kita genapkan ya, kemudian maka bertakbirlah di malam harinya.
Nah itu kemudian paginya kita mandi, ya, kemudian berpakaian yang terbaik. Itu contoh satu bentuk kesukacitaaan. Nah mungkin anak-anak udah ada yang beli yang baju baru barangkali ya, ya untuk itu boleh, tapi tidak kemudian harus semuanya menjadi segalanya baru, tidak. Bahwa pakai pakaian yang terbaik. Itu yang oleh Rasulullah disampaikan adalah pakaian terbaik. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dengan keluarga jamaah yang lainnya. Dan satu bentuk kesyukuran lain karena kita sudah katakanlah dihapus dosa-dosanya oleh Allah, maka tinggal kemudian antar kitanya, antar manusianya, maka muncullah kemudian saling maaf-maafan. Nah ini satu bentuk sikap yang baik tentunya. Ini akan juga merupakan tradisi Islam yang baik ya, artinya meningkatkan silaturahmi antar umat seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian bersikap kalau orang sana bilangnya hedonis ya, hedonis tuh karena berbuka jadi sampai minum sodanya yang banyak, atau kemudian ada orang-orang yang malah ngaco ditambah dengan minuman-minuman keras misalnya, itu yang malah kadang-kala kita tidak menyadari kalau kita perut dalam kondisi baru saja baik, kemudian dicekoki dengan makanan-makanan yang kurang baik, akhirnya sakit ya. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Nah itu Pak Salman, jadi menyikapinya kesyukuran kita yaitu seperti jangan gembira yang terlalu berlebihan ya, gitu. Ya. Keywordnya adalah jangan berlebihan, ya, Pak Iris ya. Keywordnya jangan berlebihan. Ketika malam takbiran, ya tadi yang seperti Pak Iris sampaikan, yaitu salah satu sunnahnya adalah kita bertakbir, ya. Kita memperbanyak takbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu ya contohnya takbiran kepada nanti di malam Lebaran, dan takbirannya jangan malam-malam Pak Iris ya. Nggak usah keliling-keliling, jalan-jalan sudah cukup di rumah saja ya. Di rumah saja bareng keluarga ya, di rumah saja, dan jangan malam-malam tuh. Ketika sudah waktunya jam tidur ya tidur. Nah yang ini satu lagi yang sering kita lupakan, kita sholat Idul Fitri, tapi sholat subuhnya enggak Pak Iris. Nah ya itu ya jangan ya. Subuh harus dilaksanakan, subuh tetap berjalan ya. Nah, makanya jangan tidur malam-malam ya. Ini supaya sholat tidak waktunya tetap, sholat Idul Fitrinya juga bisa terlaksana ya. Dan tadi keywordnya yaitu jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Oke. Pak Iris, ini alhamdulillah sepertinya perbincangan yang singkat kita ini berakhir ya, karena waktu juga dan tadi yang seperti Pak Iris sampaikan bahwa Hari Raya Idul Fitri itu adalah wujud syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah diberikan khususnya pada saat bulan Ramadan, pada saat Ramadan. Dan tadi satu lagi yaitu keywordnya ketika kita menjalankan atau melakukan sesuatu, apakah itu juga merayakan Hari Raya Idul Fitri ataupun yang lainnya ya, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Pak Iris, terima kasih atas waktunya. Ya, anak-anak di rumah, ya tadi yang seperti Pak Iris bilang, ya tetap jangan berlebihan, ya dalam melakukan sesuatu. Dan atas nama keluarga besar SDIT dan SMP IT Al-Falah dan juga program DIRA ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum atas nama keluarga besar SDIT dan SMP IT Al-Falah Yayasan. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Terima kasih. Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.